Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat belajar ya. Hari ini kita akan latihan materi tentang menelaah struktur dan kebahasaan pada teks cerita imajinasi. Adapun struktur cerita imajinasi ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, untuk ketiga ini kita akan bahas bersama ya. Yuk diperhatikan. Oke. Nah, yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah tahap pengenalan tokoh atau pelaku beserta wataknya, pengenalan latar tempat dan latar waktu. Jadi pada orientasi ini paragrafnya akan mengenai tentang pengenalan nama tokoh atau si pelaku beserta watak dan sifatnya, dan juga pengenalan latar tempat dan latar waktu, bisa juga latar suasana atau keadaan pada cerita. Lanjut di komplikasi. Pada struktur komplikasi ini berisi tentang hubungan sebab atau akibat sehingga muncul masalah atau konflik hingga masalah itu memuncak. Jadi pada tahap ini paragraf sudah menggambarkan tentang konflik atau peristiwa yang dialami oleh tokoh atau si pelaku. Nah, di sini nanti akan kelihatan apakah pada cerita itu akan menimbulkan masalah yang menyenangkan atau masalah yang menyedihkan. Struktur yang ketiga adalah struktur resolusi. Nah, pada tahap atau paragraf resolusi ini akan berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Tahapan ini ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau tragis dan menyedihkan. Jadi hampir dengan penyelesaian dari struktur komplikasi tadi ya. Oke, coba kita amati cerita ini. Nah, di sini ada judul cerita imajinasi yaitu Belajar dengan Gajah Mada. Nah, pada paragraf ini sudah dituliskan bahwa paragraf ini adalah struktur orientasi. Coba kenapa kok di sini bisa orientasi? Nah, di sini sudah ditandai dengan warna yang berbeda ya. Minggu pagi yang cerah berarti kan latar suasana bahwa pada minggu itu suasananya adalah cerah. Ardi, Handi, dan Dani. Nah, Ardi, Handi, dan Dani adalah si tokoh ya, atau pengenalan tokoh, berarti ini kan orientasi. Berada di Candi Trowulan. Candi Trowulan adalah latar tempat di mana si pelaku itu berada. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Nah, pada paragraf ini dinamakan paragraf yang berstruktur orientasi. Kenapa? Karena tadi ya yang sudah disampaikan. Selanjutnya adalah struktur komplikasi. Nah, tadi apa? Struktur komplikasi adalah mulai ada masalah. Nanti si tokoh mengalami suatu masalah. Nah, tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Nah, tolong berarti ada sesuatu masalah yang dihadapi oleh si tokoh. Siapa? Handi. Nah, Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri karena minta tolong berarti ada sesuatu yang harus ditolong atau peristiwa yang terjadi. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Handi menarik berusaha menolong Handi. Tapi, terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu.
Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan gemilau keemasan. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berucur dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak, maksudnya bengong. Siapa, Bapak? Sambil gemetar Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu, jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. Nah, pada paragraf ini adalah paragraf 3 ya, dan jelas banget di sini paragraf 2 maksudnya. Paragraf 2 adalah paragraf komplikasi karena si tokoh mengalami masalah, yaitu bertemu dengan Gajah Mada. Nah, lanjut paragraf 3. Gajah Mada, suara ketiganya seperti tercekat. Nah, berarti masih berkaitan dengan paragraf 2 tadi ya. Ya, benar. Akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Ardi menjawab agak terbata-bata ya. Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah. Handi menghanyut. Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Belum cukup kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat. Ketika anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi memulai mengajukan ide. Saya berusaha bekerja keras dan tidak menyontek waktu ujian, kata-kata Ardi meluncur deras. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Nah, berarti ini mulai ada masalah atau perdebatan ya antara si tokoh dengan si tokoh yang lainnya. Dimuncullah masalah ini namanya komplikasi. Oke, lanjut di paragraf berapa ya berarti ya? Paragraf 4. Oke, paragraf 4 adalah struktur resolusi, di mana resolusi ini adalah penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh si tokoh. Resolusinya adalah setelah Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar detupan keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan tepat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata seakan tidak percaya, mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua tangan temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad atau berjanji menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, dengan struktur komplikasi atau berbagai masalah tadi, bertiga mulai bertekad dan berjanji untuk lebih baik lagi. Berarti cerita ini akhirnya adalah happy ending karena sama-sama bahagia dengan apa yang telah mereka alami. Oke, itu ya strukturnya. Jadi nanti ada latihan yang berkaitan dengan struktur cerita fantasi. Oke, sekarang adalah kebahasaan cerita fantasi. Nah, jadi nanti ada 6 kebahasaan cerita fantasi. Pada analisis kebahasaan cerita fantasi ini, nanti contoh-contohnya akan saya ambil dari cerita tadi ya, yang struktur orientasi. Struktur orientasi,
komplikasi dan resolusi pada cerita Gajah Mada tadi. Oke, kita mulai kebahasaan cerita fantasi yang pertama. Pertama adalah kata ganti. Bisa kalian tulis kata ganti. Apa itu kata ganti? Kata ganti adalah kata yang menggantikan suatu benda atau hal. Kata ganti ini terdiri atas kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan kata ganti penanya. Oke, contohnya, tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu. Nah, kata itu adalah juga kata ganti penunjuk. Itu berarti merujuk pada suara Handi yang berteriak minta tolong. Nah, itu ya. Nah, kata itu. Selanjutnya, segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua. Mereka berarti kata ganti yang menggantikan orang atau nama. Mereka yang dimaksud di sini adalah Dani dan Ardi. Oke, coba kita lihat. Nah, mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka, tadi sudah ya, jadi nggak usah ditulis lagi. Bertiga terseret masuk ke lubang itu juga sudah, jadi nggak usah ditulis lagi. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Tempat apa ini? Nah, apa adalah kata ganti penanya, yaitu apa berarti menanyakan tentang apa atau sesuatu yang terjadi. Nah, kata apa juga kata ganti penanya. Berarti ini tadi ada itu, mereka, dan apa. Nah, kata gantinya ada 3 itu ya. Silahkan ditulis. Nah, selanjutnya struktur yang kedua yaitu kata yang mencerap panca indera. Panca indera itu bisa penglihatan, pendengaran, pengecapan, perasa, peraba, seperti itu ya. Untuk apa? Untuk menerangkan kata yang menyerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Bisa latar tempat, latar waktu, atau latar suasana. Nah, coba kita amati pada cerita berikut. Nah, di sini ada tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi yang berteriak minta tolong. Nah, yang huruf blok, tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi yang berteriak minta tolong. Berarti di situ penggambaran tentang suasana, ya, latar suasana. Berarti suasananya apa? Bisa mengagetkan ya, menegangkan karena dia tiba-tiba Handi berteriak minta tolong. Oke, yang kedua, di sini ke lubang itu berarti menggambarkan tentang tempat di mana? Di suatu lubang. Nah, terus di sini ada minggu pagi yang cerah. Nah, minggu pagi yang cerah berarti kita menggunakan panca indera penglihatan minggu pagi yang cerah dan menggambarkan tentang apa? Menggambarkan tentang suasana bahwa minggu itu sedang cerah. Oke, seperti itu ya untuk panca indera yang bertujuan untuk menggambarkan latar. Oke, kita lanjut di struktur yang ketiga. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Maksudnya makna kias adalah makna yang tidak sebenar-benarnya terjadi. Makna khusus hanya untuk sesuatu yang bersifat khusus, hanya itu saja. Nah, kita coba analisis pada contoh berikut. Ya, benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Nah, kita fokus yang di blok aja ya. Oke, berusaha keras. Nah, berusaha keras berarti tidak keras, berusaha keras berlatih, keras ya. Keras berlatih, namanya berarti ini keras berarti sama dengan bersungguh-sungguh. Jadi
keras berlatih bukan berlatihnya dengan benda-benda keras ya, tapi keras berlatih adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, itu makna yang sebenarnya adalah dengan sungguh-sungguh, tapi makna biasanya keras berlatih. Menjadi orang berguna. Nah, orang berguna maksudnya adalah seseorang yang bermanfaat untuk orang lain, saling membantu. Bukan orang berguna itu orang yang dapat digunakan, bukan seperti itu, tapi dia memiliki sifat atau orang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Contoh lagi misalnya keras kepala. Nah, bukan kepalanya yang keras, tapi keras kepala adalah berarti dia dibilangin tidak nurut. Nah, seperti itu ya. Sekarang struktur yang keberapa? Ya, oke. Struktur yang keempat. Struktur yang keempat adalah menggunakan kata sambung atau konjungsi tentang urutan waktu. Misalnya setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelumnya, sesudahnya, dan sebagainya. Nah, pada unsur kebahasaan ini biasanya ada di struktur komplikasi. Apa itu struktur komplikasi? Sip. Struktur komplikasi adalah struktur yang menggambarkan tentang konflik yang dialami oleh si tokoh atau si pelaku. Oke, untuk menggunakan unsur kebahasaan ini coba kita simak pada contoh berikut. Setelah Dani menyelesaikan kalimatnya, setelah berarti urutan waktu. Nah, ini di sini di blok setelah terdengar detupan keras, boom, seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba, nah kata tiba-tiba ini juga ya, makanya kita coba lingkari. Nah, ini ya tiba-tiba kita lingkari. Oke, berarti pada paragraf ini ada berapa? Coba kita lanjut ya. Sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Nah, pada paragraf ini ada dua konjungsi urutan waktu, yaitu setelah dan tiba-tiba. Oke, selanjutnya adalah struktur yang kelima. Struktur yang kelima yaitu menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Berfungsi untuk menggerakkan cerita, memulainya masalah. Misalnya, tiba-tiba, seketika, dan sebagainya. Berarti tiba-tiba itu juga bisa dua ya, berarti unsur ini atau unsur sebelumnya. Coba kita lihat contoh pada cerita berikut. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Nah, tiba-tiba tadi ya, ditulis ya. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak, bengong. Apa bapak? Sambil gemetar Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu, jawab laki-laki itu. Nah, berarti tiba-tiba merupakan ya kata keterkejutan. Struktur yang terakhir adalah menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, di sini ciri-ciri kalimat langsung adalah ada tanda petik. Nah, diikuti oleh siapa yang berbicara pada kalimat berikut. Contoh ya. Ya, benar. Akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Nah, suara laki-laki itu berarti laki-laki itu dengan sangat berwibawa adalah Gajah Mada. Suaranya Gajah Mada. Nah, itulah namanya kalimat langsung. Bisa diperhatikan dulu ya. Ada tanda petik 2. Nah, ini tanda petik 2. Coba kita lingkari. Oke, itu ya tanda petiknya. Nah, sekarang kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung berarti kayak kalimat biasa ya. Dengan penuh kewibawaan, laki-laki itu mengatakan bahwa dia adalah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Nah, di sini ciri-cirinya kalimat tidak langsung itu ada kata
mengatakan bahwa dia. Jadi dia tadi laki-laki itu mengatakan atau berbicara bahwa dia yaitu Gajah Mada. Seperti itu. Nah, ini ada latihan soal sepasang saudara penyihir. Silahkan nanti dianalisis struktur cerita fantasi dan ciri kebahasaannya. Silahkan sepasang saudara penyihir ini ditulis di buku tugas kalian ya. Apa tadi tugasnya? Yang pertama, menganalisis strukturnya. Yang kedua adalah mencari unsur kebahasaannya. Silahkan ditulis di buku tugas kalian. Semangat mengerjakan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Oke, semangat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.